Oke. Kemudian atribusi. Iya, atribut. Nah, kekuasaan atribusi itu, atribut itu artinya apa? Atribut. Lambang. Ya, simbol. Ya, simbol, atribut kan. Nah, atribusi itu kekuasaan itu yang diberikan oleh undang-undang. Atribusi kan. Sekarang saya tanya, notaris PPAT, notaris PPAT-nya diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, bisa dihentikan Menteri Hukum dan HAM. Ya tak? Karena mereka melantik. Ya, mereka melantik ini dan lain. Itu pun kalau harus ada kesalahan-kesalahan. Ya. Nah, kalau yang atribusi organisasi, dia diberikan oleh Undang-Undang Pasal 82 ayat 3 asas kemandirian, kebebasan berserikat. Dasarnya pasal 28. Undang-Undang konstitusional pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Kebebasan berserikat, berkumpul. Kebebasan berkumpul dan berserikat. Menyampaikan pendapat dan sebagainya. Makalah lahirlah Undang-Undang 82, Undang-Undang UJN pasal 82 ayat 3. Diberi kewenangan kemandirian. Itu sebenarnya sudah asas kemandirian. Kenapa kalau asas kemandirian? Buktinya dia harus buat ADART. Iya. Ya? Kode etik. Kode etik, ADART lah. ADART ternyata termasuk kode etik. Nah, buktinya dia ada kongres. Nah, jadi atribusi ini memberi kewenangan kepada organisasi itu untuk mengatur, mengurusi diri sendiri. Ya, untuk menerjemahkan pasal 28. Iya, karena ada kebebasan ya kita atur sendiri. Iya, untuk konstitusional. Jadi atribusi ini sifatnya konstitusional. Karena pasal 28 itu kemudian di breakdown oleh Undang-Undang 30 2004 dan Undang-Undang 2 2014. Kemudian breakdown ini ditegaskan di pasal 82 ayat 3. Sedangkan delegasinya tidak ada. Kalau misalnya kamu, kalau yang pasal 82 ayat 5 bukan delegasi. Baru bertanya. Bukan delegasi. Apa itu? Tapi kan situ ada aturan. Oh, pembina, pengawasan. Itu pengawasan, pembinaan. Karena atribusi ini lahir dari suatu undang-undang konstitusional. Karena organisasi ini lahirnya dari perikatan. Perikatan kenapa? Karena perjanjian para pihak. Karena ada perjanjian, maka lahirnya ada perikatan. 1320 Kongres itu anggota-anggota itu sepakat kan. Milisi A ketua. Ya, misalnya itu. Ini tapi karena perjanjian itu asal usulnya itu pemberian atribusi dari anggota, maka kemudian dalam ADART itu ada yang namanya mandatori anggota itu melalui kongres, sehingga itu melahirkan perikatan. Itu loh. Jadi perjanjian melahirkan perikatan. Berlakunya tidak hanya kepada para anggota saja, bukan seperti perikatan jual beli aku sama kamu misalnya jual beli. Ya perjanjian murni itu 1320. Kalau ini enggak, ini larinya ke 1313. Oh, beda. 1234 dan sebagainya ya. 1233 yang di situ mulai dari 1313 itu perikatan itu, mulai dari situ. Siapa yang 1313 itu perikatan karena undang-undang. Siapa yang terikat di sini? Kalau ini kan tidak murni. Kalau murni kan antara A dan B, jual beli. Enggak, bukan masalah murni atau enggak murni, supaya enggak salah. Nanti mahasiswa aku ngetawain aku nih, bukan murni enggak murni, bro. Ya, enggak maksud. Jadi gini, perikatan itu bisa lahir karena undang-undang. Ya. Maka aku sebut tadi kan 1313 tuh. 13, perikatan lahir ya, sebenarnya kan mulainya dari 12 31, 12 32, 334 mulai dari 12 itu. Nanti di 13 itu karena kelahiran perikatan yang karena undang-undang kan gitu, yang 13-13-nya. Nah, jadi yang namanya organisasi notaris ini karena dia sifatnya itu mandatori anggota yang diberikan oleh atribusi undang-undang pasal 82 ayat 3 itu, karena itu kan.
Nah, itu nanti harus membedakan dengan delegasi. Makanya tadi kembali ke laptop, kamu tanya tadi, bisa nggak kementerian ini? Ya nggak bisa. Walaupun tadi kan, walaupun di 82 itu diatur juga. Diatur, tapi itu pengawasan pembinaan. Pengawasan pembinaan itu bukan delegasi kekuasaan. Hanya mengawasi dan Hanya diberi kewenangan itu pun harus pakai peraturan menteri. permennya harus ada. Harus ada, sudah ada sih kalau yang pengawasan pembinaan. Untuk notaris. Ya memang untuk notaris. Tapi kan untuk organisasi. Oh nggak bisa, kalau untuk organisasi itu kemandirian, nggak boleh bertentangan antara pasal 82 ayat 3 dengan 85. Yang dimaksud 85 itu di pembinaan pengawasan, tidak ada hubungannya dengan organisasi dalam konteks pengawasan pembinaannya kepada notaris. Pekerja notarisnya. Iya, pekerjaan notaris. Ya, harusnya itu ada dua, selain pekerjaan notaris, pengawasan pembinaan terhadap organisasi. Permennya harusnya dua. Harusnya dua. Sama gini loh. Sama-sama permen terkait dengan jabatan. Tugas tanggung jawab jabatan sendiri, permen terhadap organisasi sendiri. Dipisah. Ya memang bisa, nggak boleh disamakan. Karena kalau tugas jabatan ini kan, kita kan notaris itu kan, sebenarnya kan lebih ke delegasi, diangkat. Iya, diangkat. Oleh pemerintah. Kan gitu. Notarisnya. Tapi organisasinya enggak. Karena mandatori. 823 tadi. Atribusi dan mandatori yang lebih dekat ke itu. Iya, karena ada kalau delegasinya enggak. Karena ada kebebasan dan kemandirian tadi. Iya. Kebebasan perserikatan itu konstitusional.